Oke, kita langsung mulai aja ya, Bapak Ibu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Sudah lama ya kita tidak berjumpa nih Bapak Ibu. Sudah berapa hari ini kita membawakan tema yang berbeda-beda ya. Dan mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membawa sesi kedua ya. Nanti kita akan membawakan platform dari CGSMB AdTrade terbaru dan di sini sudah ada Mas Adrian. Mas Adrian ini dari tim Retail Research dari CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi pertama sesuai dengan tema pada siang hari ini yaitu adalah Guideline menggapai impian masa depan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya, bisa langsung sharing dengan Mas Andrian. Mas Andrian ready banget nih untuk membawakan materi pada siang hari ini untuk menemani Bapak Ibu ya di hari pertama atau di hari Senin di minggu terakhir di Januari. Oke, sebelum masuk ke Mas Andrian, mungkin saya share screen dulu. Mungkin ada info-info yang penting nih yang mungkin Bapak Ibu pengen eh penasaran ya atau mau mengakses website kita tapi masih bingung. Gampang banget bisa langsung masuk aja di CGSCMB cgscmb.co.id/id/home dan di sini kalau di layar kaca Bapak Ibu saat ini kita melihat ada waran terstruktur ya. Mungkin kalau misalnya ya sudah mengerti atau sudah pernah berinvestasi atau menjadi trader di pasar modal, harusnya sudah mengetahui waran terstruktur itu adalah turunan saham ya. Jadi CGSMB saat ini sudah menerbitkan produk waran terstruktur ya, yang Bapak Ibu bisa melihat dengan info detailnya di flyer di sini. Jadi bisa melihat ya apa itu waran terstruktur, itu sudah dijelaskan di sini. Lalu jadwal produk waran terstruktur CGSMB seri satu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada produk-produk yang akan kita jualkan. Yaitu kalau misalnya kita mengenal induknya adalah BBCA, di sini waran struktur mungkin namanya agak sedikit panjang dengan dimasukkan kode brokernya. BBCA YUCX4A itu kita bisa lihat di sini dan kita ada selain BBCA, kita ada BMRI, Telkom, Unilever, MDK, dan Goto. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat kenapa harus beli waran struktur ya. Kita lihat di sini ada yang rasionya cukup rendah, harga penerbitan waran struktur lebih murah gitu ya, dan harga pelaksanaan cukup rendah dengan waktu yang atau jatuh tempo yang cukup panjang, memiliki NKBD yang memadai untuk menopang produk warna struktur itu dari kita juga. Jadi ini salah satu alasan Bapak Ibu kenapa uh, bisa memilih atau mempertimbangkan untuk memilih waran struktur seperti itu. Lalu yang kedua di sini juga bagi yang belum buka rekening di CGCMB, kita ada promo juga nonton Ed Sheeran bareng CGCMB. Masih cukup lumayan panjang nih periode promonya dari kita mulai di 9 Januari sampai 11 Februari 2024 bisa langsung saja nih. Caranya gampang banget tinggal buka rekening secara online di website kita juga ada. Nanti ketika sudah akunnya aktif, Bapak Ibu bisa langsung melakukan transaksi saham hanya satu kali ya dan nanti bisa diupload dan tag kami di sosial media di Instagram. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk nonton Ed Sheeran bareng CGSCMB. Mumpung masih ada periode promonya sampai kita tunggu 9 Februari, jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk buka rekening secara online dan gampang melalui CGSCMB Sekuritas Indonesia dan melakukan transaksi satu kali dan diupload di Instastory dan jangan lupa tag kami di Instagram kita di @tgsmbid. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk informasi yang kami sampaikan. Nah, di sini sudah ada Mas Andrian yang sudah ready untuk membawakan materi pada siang hari ini. Oke, Mas Andrian, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Mas Wisnu ya. Halo, selamat siang Bapak Ibu, Sobat Ginvest semuanya.
Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat, baik-baik terus dimanapun Sobat Games berada ya. Kita akan bertemu lagi nih di kelas pasti bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya mungkin saya izin perkenalan dulu ya buat teman-teman mungkin yang belum familiar ya. Jadi saya Andrian dari Retail Research CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan hari ini akan sharing nih beberapa insight ya tentunya seputar investasi sesuai dengan tema kita di siang ini yaitu guideline menggapai impian di masa depan ya. Jadi harapannya materi ini akan menjadi sebuah guideline nih untuk membantu berbagai mimpi, tujuan, impian ya dari Sobat Genbest, Bapak Ibu semua ya pastinya ya. Oke, dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja diketik pertanyaan di kolom Q&A. Kita akan bahas after pemaparan materi selesai. Ya, saya share screen dulu. Oke, sudah tampil ya materinya. Jadi ini topik kita. Kita akan ngomongin guideline nih untuk menggapai sebuah impian yang sudah kita idam-idamkan di masa depan nanti. Nah, tentunya ngomongin impian ini ya, setiap orang kan pasti punya nih masing-masing ya. Saya punya, Bapak Ibu yang nonton juga punya, Mas Wisnu juga pasti akan punya ya. Dan tentunya berbeda-beda pasti kan. Ada yang planning mungkin ingin punya rumah mewah gitu ya, ingin punya kendaraan baru, barang baru, ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, ingin jalan-jalan keliling dunia misalnya. Anything, bebas gitu ya. Kita berhak membuat, merencanakan impian kita apapun itu. Pastinya, setiap orang berbeda-beda ya. Namun, yang jadi pertanyaan berikutnya, pertanyaan itu nggak stop tentang apa sih impian kamu, nggak di situ sebenarnya pertanyaan sebenarnya. Tapi bagaimana persiapannya, preparationnya buat kita tentunya ya untuk menggapai impian tersebut ya. Karena kalau tidak ada persiapan yang matang ya, nanti khawatirnya impian tersebut hanya menjadi sebuah angan. Nah, oleh karena itu, agar tidak menjadi sebuah angan-angan semata, agar tercapai, ya, agar achieve di tujuan gitu, kita harus punya persiapannya dulu nih di sini. Nah, ngomongin persiapannya, persiapan ini tentu erat kaitannya atau penting ya. Pasti ada kaitannya sangat sama dengan yang namanya uang, gitu ya. Pasti ada kaitannya sama yang namanya uang. Nah, kita butuh modal, kita butuh uang untuk mewujudkan impian tersebut nantinya. Nah, dengan kita bisa mengelola keuangan kita, ya, nantinya itu akan dapat lebih membantu kita ya untuk bisa mempercepat tujuan keuangan itu, ya. Jadi sehingga nanti lebih efisien juga pada akhirnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita ini harus bisa mampu untuk mengatur, mengelola keuangan ya, dan mempersiapkan ya modal kita, uang kita untuk menggapai impian kita tersebut. Ya, tapi ya, sini seringkali menjadi PR buat sebagian orang yang mungkin masih bingung, mungkin masih nggak tahu gimana cara sederhana dulu ya, cara yang paling sederhana untuk mengelola keuangan ini sebenarnya. Agar nanti keuangan ini bisa agar uang kita yang kita dapatkan, jerih payah kita setiap bulan dapat income, itu bisa membantu kita menggapai tujuan tersebut nantinya. Ya, jadi penting banget teman-teman harus mampu mengelola keuangan sejak dini dari saat ini ya. Jadi pengelolaan keuangan ini buat saya pribadi adalah satu hal yang harus sangat dilakukan dan penting ya. Dan mungkin buat teman-teman juga setuju ya. Terlepas apapun mungkin background dari teman-teman semua ya, tapi maksudnya background semua orang apapun itu gitu ya. Walaupun nggak relate sama keuangan sebenarnya, misalnya dalam pekerjaannya. Tapi seni dalam mengelola keuangan itu setiap orang harus bisa. Ya, karena kalau kita nggak bisa mengelola keuangan, ya uang-uang ini bukannya nanti akan membantu untuk membuat kita lebih bahagia, tapi bisa menjadi bumerang yang akan menyulitkan kita kalau kita nggak mampu untuk mengelolanya. Ya, tapi bila mana kita bisa bijak dalam menggunakan uang, kita bijak dalam soal mengelola keuangan tersebut, ya, semua terpenuhi kebutuhan, investasi terpenuhi, ya, itu akan membantu kita untuk menuju ke impian kita dan akhirnya kita apa? Kita akan menjadi lebih bahagia. Seperti itu. Ya, jadi mengelola keuangan ini nanti kita akan belajar simple aja bagaimana cara menyisihkan dana untuk investasi, dana untuk memenuhi kebutuhan, budgeting simple ya. Jadi nggak habis hanya untuk kebutuhan konsumtif saja.
itu uangnya, tapi juga disisakan untuk prepare menggapai impian di masa depan seperti itu ya. Nah, ngomongin soal pengelolaan atau mungkin perencanaan keuangan ya, ini adalah sebuah dasar ya, yang akan menjadi pondasi yang kita harus bangun untuk mencapai satu buah achievement ya. Kalau soal keuangan itu ada achievement yang namanya financial freedom. Setiap orang saya yakin ingin mencapai level tersebut. Ya, jadi financial freedom adalah sebuah level di mana kita sudah mencapai titik ya, kita punya kebebasan finansial. Dalam artian kita sudah tidak ada pressure ya, tidak ada masalah problem soal keuangan lagi. Semua kebutuhan terpenuhi, semua kewajiban-kewajiban semua teratasi. Kita hidup tenang seperti itu. Kita hidup tenang, kita hidup enjoy gitu ya dengan adanya kebebasan finansial tersebut. Nah, cuman untuk meraihnya itu memang perlu proses. Perlu proses, perlu step by step untuk mencapainya ya. Tapi buat yang belum tahu nggak apa-apa. Di sini kita belajar nanti gimana step by step tersebut untuk mencapai financial freedom ya. Nah, simpelnya perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses ya. Ini saya tekankan proses, jadi nggak instan. Untuk mencapai tujuan itu tadi dengan cara mengelola keuangan ya dengan baik. Dan teman-teman lihat di layar, ini adalah sebuah susunan ya yang akan menjadi langkah-langkah kita yang bisa kita penuhi satu persatu untuk mencapai level financial freedom. Jadi ada cash flow di paling bawah tuh ya. Jadi cash flow, bagaimana kita mengelola arus kas kita, income, keluar masuk ya, harus masuk keluar keuangan kita atur sedemikian rupa ya, agar balance. Kemudian kita persiapkan juga untuk manajemen risikonya. Kita prepare dana kalau misalnya nanti ada satu hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya kita prepare akan hal itu. Ya, kemudian kita prepare juga untuk investingnya ya, dana pensiun dan estate planning di atas gitu ya tentang waris. Tapi coba teman-teman notice di sini ya, yang akan relate sama bahasan kita nanti. Investasi. Jadi investasi ini adalah bagian dari pondasi-pondasi atau susunan ini ya, step by step dalam langkah menuju financial freedom yang kita bahas soal investasi ya. Nah, sebelum jadi investasi ternyata ada beberapa tahap yang kita perlu atur dulu, kita perlu sehatkan dulu ibaratnya. Kita buat cash flow yang sehat, kita buat pengelolaan risiko yang baik juga. Misalnya prepare soal asuransi gitu misalnya ya, seperti itu. Ya, tapi di sini saya mau sampaikan dulu biar nggak ribet-ribet ya di awal yang paling dasar banget yaitu tentang cash flow atau mengelola kondisi keuangannya. Di mana kita memahami ya uang masuk dan uang keluar gitu. Kita tahu dulu kondisi keuangan kita ada di titik mana. Ya, jangan sampai kita itu bahkan tidak bisa mengontrol keuangan yang kita punya. Ya, cenderung aja tiba-tiba misalnya belum akhir bulan tapi kok udah habis dan nggak bisa di track back itu uangnya lari kemana aja. Dan akhirnya itu membuat kondisi keuangan kita itu akan menjadi terhambat atau menjadi sulit gitu. Kan kita makan sulit ya, nah akhirnya nanti bisa berdampak kemana-mana. Kita harus utang lagi ke A, B, C, dan itu akan menambah kewajiban-kewajiban kita ke depannya. Nah, oleh karena itu, mari kita cross-check dulu nih kondisi keuangan kita dengan coba memeriksa pemasukan kita dan men-track back pengeluaran kita ada apa aja. Ya, nanti kesimpulannya kan kita bisa bagi tiga nih. Ada yang antara income dengan outcome-nya atau pemasukan dan pengeluarannya itu sama. Ada yang pemasukan yang lebih besar dibanding pengeluaran. Ada pemasukan yang lebih kecil dari pengeluaran. Jadi pengeluarannya jauh lebih besar dibanding pemasukannya, gitu ya. Nah, ada tiga kasus nanti kesimpulannya. Lalu yang ideal yang mana? Jelas, yang ideal adalah ketika income kita itu melebihi dari pengeluaran. Yang paling ideal seperti itu. Ya, atau minimal antar income dan pengeluaran itu sama gitu ya. Nah, yang bahaya nih kalau misalnya pengeluaran kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa track back, nyatanya itu jauh lebih besar dari income yang kita dapatkan. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, oleh karena itu, jadi di sini kita harus punya kesimpulan dulu terhadap kondisi keuangan kita di awal. Ya, kita buat budgetingnya simple aja ya. Kita track back apa yang tadi pemasukan kita, pengeluarannya apa aja ya. Dan nanti kalau misalnya ternyatanya, Pak, kalau misalnya pengeluarannya jauh lebih besar daripada pemasukan, bagaimana di sana ya? Nah, nanti kita bisa mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran apa saja yang menyebabkan budgeting kita menjadi bengkak gitu ya,
Lalu apa saja yang harus coba diefisiensi pengeluarannya, pos-posnya itu nanti bisa bisa atur kembali. Jadi bisa dievaluasi nantinya ya per bulannya seperti apa. Nah, namun di sini saya mau kasih beberapa advice aja ya dalam nanti kita membuat cash flow ya. Terkait juga tadi dari tahapan step risk management atau pengelolaan risikonya, yaitu kita punya yang namanya dana darurat. Ini penting dulu. Jadi kita belum ngomongin soal kita prepare soal asuransi dan lain sebagainya macamnya, tapi coba bagaimana kita membangun sebuah dana darurat yang strong dulu di sini. Ya, kondisi di mana nanti kalau kita dapat situasi yang urgent, ya, butuh dana cepat, ya kita nggak kelimpungan. Kita sudah punya namanya dana darurat. Nah, besarannya ini tergantung dari status dari sobat Genvest Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau misalnya idealnya sih emang 6 bulan minimal. Itu teruntuk orang yang single, belum ada tanggungan, gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti udah nggak single, misalnya udah married, terus udah punya anak ya, besaran dan daruratnya bisa bertambah lagi. Karena tadi ada tanggungannya. Jadi misalnya sudah married gitu ya, tapi belum ada tanggungan, ya besaran dan darurat tambah lagi 9 kali. Ya, 9 bulan dari pengeluaran. Kemudian udah punya anak, misalnya nambah lagi 12 bulan dari pengeluaran bulan. Ingat ya, pengeluaran bukan dari income. So misalnya dalam 1 bulan ya saya itu pengeluarannya misalnya sebesar 5 juta rupiah. Berarti saya harus prepare ya dana darurat saya itu sebesar 6 kali 5 berarti 30 juta rupiah untuk dana darurat dengan asumsi misal satu saya masih single dan belum ada tanggungan seperti itu. Jadi yang dikalikan itu pengeluaran bulanannya. Nah, agar tahu pengeluaran exactnya berapa, ya, walaupun emang pengeluaran setiap bulan itu nggak selalu tepat banget angkanya ya, tapi kan biasanya dalam satu range area yang sama. Ya, mungkin bisa, katakan tadi ada yang kali 5 juta, ya mungkin 5 juta 100, 5 juta 50 ribu, 5 juta 150 ribu, bisa kayak gitu. Tapi masih dalam satu cakupan yang sama angkanya. Nah, itu yang harus dihitung. Kemudian soal debt-nya juga harus dipertimbangkan, ya, utang-utangnya gitu aja. Sampai porsi utang yang ada dalam cash flow kita, budgeting kita, itu besarannya melebih dari 30%. Gitu ya. Harus di bawah itu, di bawah 30% idealnya. Ya, jadi nanti income kita nggak akan habis hanya untuk membayar utang-utang saja. Jadi kita bisa optimalkan sisa dananya untuk keperluan persiapan masa depan atau investasi. Seperti itu ya. Yang mana ini ada poin ketiga di sini yang harus saya sampaikan. Investasi ini perlu disisihkan di awal idealnya, bukan di akhir ya. Jadi kalau mungkin merasa nggak mampu untuk menyisihkan dana investasi ya, ya itu mungkin belum start di awal ketika mulai budgeting di awal gitu ya. Jadi jangan di akhir tapi di awal idealnya. Ya, sisihkan aja berapapun, tapi idealnya memang pertama ketahui dulu tadi ya soal kewajiban kebutuhannya berapa ya, utang-utangnya berapa, dan daruratnya berapa, baru sisihkan soal investasi. Seperti itu. Ini sarannya sih minimal 10%, tapi ini nggak wajib, tapi ini lebih ke saran, tergantung dari kemampuan masing-masing individunya tentunya. Ya. Nah, dalam budgeting itu kan ada banyak sebenarnya caranya ya. Ada beberapa metode, setiap orang bahkan bisa berbeda. Tapi yang paling simple, kita bisa buat alokasi budgeting itu dengan persentase. Seperti itu. Misalnya 50-30-20 ya, atau 40-30-20-10 gitu ya, tergantung. Ya, tapi dalam alokasi budgeting ini, persentase paling besar itu harus tentang kebutuhan ya. Pengeluaran fix kita yang per bulannya harus ada, harus keluar tuh. Misalnya kita butuh transport, butuh makan gitu ya. Itu harus penuhi dulu. Belanja bulanan itu harus dipenuhi dulu. Baru nanti selebihnya kita bagi buat mungkin buat bayar kewajiban, buat memenuhi rasa BM kita atau keinginan kita gitu ya. Buat refreshing lah ya ibaratnya buat healing ya. Terus pastinya jangan lupa kita sisihkan juga buat investasi, buat tabungan. Dan yang lebih baik lagi kita sisihkan juga buat bersedekah gitu ya pastinya ya. Jadi dengan membuat alokasi budget ini harapan nanti kita akan lebih teratur, kita akan lebih disiplin dalam hal mengelola keuangan, teman-teman. Ya, jadi mungkin ini kelihatannya agak sedikit sepele, tapi ini akan sangat berpengaruh. Impact-nya sangat luar biasa kalau kita sudah menjalaninya, kita akan lebih disiplin terhadap keuangan kita. Bukan dalam artian kita
pelit ya, enggak teman-teman. Tapi di sini poinnya adalah harapannya itu tidak akan membuat masalah keuangan untuk kita ke depannya. Kalau kita punya perencanaan yang baik, pastinya seperti itu. Ya, tinggal diatur nanti bagaimana porsinya, setiap individu case-nya bisa berbeda. Cuman saran saya tadi, untuk porsi terbesarnya, itu utamakan untuk kebutuhan dulu. Jadi pastikan kebutuhan dalam 1 bulan itu dipenuhi dulu semuanya. Jangan sampai ada yang miss. Baru nanti kita bagi sisanya. Buat keinginan kita, buat tabungan kita ya, buat bersedekah, asuransi, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, dan juga dalam ini sekedar tips ya. Jadi dalam hal kita membuat perencanaan keuangan, ya seringkali kita bingung atau kadang dilema lah ya bahasanya ya antara menentukan ini sebuah kebutuhan atau keinginan. Jadi kita dalam proses perencanaan keuangan dan kita dalam ada momen di mana kita ingin membeli suatu barang ya. Nah, barang ini jadi dilema buat kita. Kita butuh atau keinginan atau pengen doang sih gitu kan. Tapi sering kali seperti itu. Nah, tetap prioritaskan tentang kebutuhan. Gitu ya. Karena kebutuhan ini pasti kan wajib dan prioritas yang pasti sangat fungsinya sangat pokok lah dibanding hanya keinginan semata. Seperti itu. Ya. Mungkin case simpelnya kalau misalnya teman-teman lagi nggak sengaja lagi buka online shop, marketplace gitu ya. Ada promo sedang berlangsung, barang-barang semua terdiskon ya. Tapi sebenarnya barang-barang itu yang nggak urgent-urgent banget yang sebenarnya teman-teman belum butuh. Tapi karena tergiur soal promonya, jadi tiba-tiba kebeli aja dan nggak sadar ternyata itu yang membuat keuangan kita makin boros. Padahal barangnya itu nggak kepake-pakai amat. Jadi dinilai dulu value dari barang nanti yang kita akan beli itu ke depannya bagaimana. Gitu. Itu akan lebih membantu kita dalam hal mengatur keuangan itu lebih efisien lagi nanti. Jadi harus tahu bedanya kebutuhan sama keinginan. Ini yang kadang orang-orang miss. Padahal ini hal yang simple. Gitu. Ya. Nah, setelah kita udah dapat gambaran ya, poin pertama dalam hal membangun perencanaan keuangan kita itu membuat cash flow yang baik, cash flow yang sehat gitu ya, cash flow yang tidak defisit kesimpulannya. Jadi tercukupi. Ya, bahkan ideal lebih baik kalau memang pemasukan kita ya itu bahkan lebih besar dibanding pengeluaran kita akan lebih better. Jadi optimalisasi untuk investasi akan lebih enak lagi nantinya. Nah, jangan lupa kita balik lagi ke yang udah kita ngomongin di awal tadi awal banget soal impian kita. Kita masih punya planning berapa tahun ke depan yang harus kita capai di sana. Untuk mencapainya, persiapannya dari segi keuangan, kita harus apa? Kita harus punya yang namanya, kita harus punya bekal yang namanya investasi. Seperti itu. Ya, apa bedanya nanti sama nabung, Pak? Kan sama-sama kita prepare duit juga. Kenapa harus investasi? Nah, nanti kita akan bahas, teman-teman ya. Jadi di sini nanti saya akan bedakan antara invest dengan nabung ya. Ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi invest simply ini adalah sebuah activity yang mana nanti kita akan taruh dana kita, uang kita ke satu buah instrumen yang kita ekspektasikan akan dapat return atau imbal hasil di masa yang akan datang. Jadi seolah-olah dalam aktivitas investasi ini kita akan membuat uang yang kita udah dapatkan dari hasil kerjaan kita, dari income kita ya kita akan buat uang itu bekerja untuk kita jadi nggak kita lagi yang selalu bekerja untuk uang kita buat uang itu bekerja untuk kita dalam konteks investasi ini teman-teman gitu ya dari investasi ini bisa menjadi kendaraan yang ideal untuk mencapai resolusi tujuan impian kita di masa yang akan datang nantinya nah ya mungkin biar lebih paham dan juga menyinggung soal nabung tadi apa sih bedanya sebenarnya ya karena kan dari praktiknya mungkin sama-sama menyisihkan uang gitu ya. Tapi kok investasi bisa dikatakan menjadi satu opsi yang lebih baik ya dibanding dari menabung. Mengapa gitu kan? Jadi menabung dengan invest ini adalah dua hal yang berbeda. Walaupun dalam praktik di awalnya itu mirip. Kita sisihkan uang dulu dari cash flow kita tadi yang kita bahas di budgeting kita siapkan dulu nih uang untuk invest, uang untuk nabung gitu. Tapi yang saya akan garis besar perbedaannya adalah kalau teman-teman hanya menabung, ya kita sisihkan misalnya 500.000 per bulan gitu ya. Nah jumlahnya akan fix ya. Ketika udah sisihkan 500.000 di Januari ya, di bulan-bulan berikutnya jumlahnya akan fix nggak bertumbuh. Jadi uang kita akan tetap aja, bahkan bisa berkurang.
Kalau misalnya teman-teman hanya taruh di instrumen misalnya di rekening bank saja, berkurang karena apa? Ya dipotong biaya admin layanan bank gitu ya. Kemudian yang pastinya satu hal yang penting, adanya inflasi yang akan membuat nilai uang kita seakan makin mengecil, makin turun gitu. Nah, investasi tadi sempat dijelaskan definisinya adalah poinnya. Kita akan mengekspektasikan, kita akan berharap akan mendapatkan return. Jadi uang kita bertumbuh. Contoh dalam case tadi kita punya 500.000, kita investasikan gitu ya di Januari, harapannya 500.000 itu bisa terus bertumbuh. Dapat return kita dari instrumen yang kita tempatkan itu. Jadi dua hal yang berbeda ya. Nah, karena investasi itu kita akan mendapatkan return, jadi uang kita bertambah, harapannya kita bisa menggapai keuangan kita dari misalnya dari segi waktu deh yang paling gampang. Ya, itu bisa lebih dipercepat lagi. Jadi ada efisiensi waktu di sana. Makanya lebih ideal ketika kita memulai investasi daripada hanya menabung saja. Menabung nggak salah, menabung juga bagus. Tapi alangkah lebih bagus kalau kita punya investasi juga. Pastinya, seperti itu. Sampai sini jelas ya perbedaan antara invest dan juga menabung. Masih belum dapet nih, misalnya, kenapa sih kita harus invest gitu ya, walaupun udah tahu bedanya sama menabung. Oke, jelas tadi sempat dibahas panjang lebar kalau investasi itu akan membantu kita mencapai tujuan keuangan, setuju ya. Kemudian yang berikutnya, invest akan membantu kita punya cadangan finansial, ya buat di masa depan nanti, masa tuanya gitu. Berikutnya, dengan investasi, aset kita jelas akan bertambah. Yang terakhir, ini poin penting, yaitu dapat membantu kita mengalahkan yang namanya inflasi. Ya, suka tidak suka, inflasi ini ada di sekitar kita. Ya, mungkin dalam jangka waktu dekat nggak begitu berasa, tapi dalam jangka waktu kian tahun gitu ya, makin panjang nih mulai akan berasa nantinya. Seperti itu. Lalu apa sih inflasi ya? Kalau ngomong investasi pasti ada kaitannya sama inflasi. Kenapa kita harus lawan inflasi dengan investasi gitu kan ya? Jadi seperti apa sih wujud dari inflasi itu? Simpelnya inflasi adalah sebuah fenomena di mana harga-harga barang jasa itu mengalami kenaikan secara umum, secara menyeluruh gitu. Ya, simpelnya contoh sederhananya adalah misalnya kita beli mie instan gitu ya. Kita beli mie instan di warkop, mungkin harganya sekarang, let's say misalnya 10.000 semangkuk ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan semangkuk itu mie instan saja harganya mungkin ada di angka 50.000. Ya, jadi kita harus bayar uang yang lebih mahal lagi gitu, lebih banyak lagi untuk mendapatkan mie instan tersebut gitu. Ya, atau pada gambar nih, contohnya kita belanja dengan uang 100.000 ya, di tahun 2002 100.000 kita belanja sembako yang banyak banget. Tapi tahun ini gitu ya, di tahun 2024 ini 100.000 kita dapat apa gitu ya. Mungkin hanya dapat satu, dua, atau tiga barang. Nah, untuk melawan hal tersebut, investasi menjadi solusi yang paling oke menurut saya. Ya, untuk melawan kenaikan inflasi yang lambat laun itu cenderung mengalami peningkatan di kita. Seperti itu. Ya, kalau nabung sulit teman-teman semua karena pasti akan kemakan nantinya. Satu hal juga perlu saya sampaikan di awal banget ya dalam hal atau proses dari investasi, yaitu harus kenal sama berisiko. Ya, jadi dari sini nanti kita bisa mengukur sejauh mana toleransi kita terhadap risiko yang akan kita terima nanti. Ya, dan profil risiko setiap orang itu jelas berbeda-beda. Ada orang yang sifatnya sangat konservatif, ada yang sedang-sedang aja, ya moderat, ada yang agresif gitu. Kalau teman-teman termasuk orang yang memang mengejar return tinggi, ya tidak tidak masalah soal fluktuasinya dan mau menerima kerugian yang setimpal, berarti masuk risiko yang agresif. Tapi kalau maunya yang tenang-tenang aja, yang santuy-santuy aja, ya itu mungkin masuk ke area konservatif seperti itu. Ini harus diketahui dari masing-masing individu agar nanti dalam perencanaan investasinya makin matang lagi, teman-teman. Gitu ya. Jangan hanya ikut-ikutan orang nih yang kadang salah nih. Ya, kita kepengen lihat orang dapat untung kok sampai 50% gitu keuntungannya, tapi kita memaksa kita untuk mengikuti orang tersebut padahal dari segi profil risikonya saja sudah berbeda. Nah, ya. Lalu untuk tahu sejauh mana profil risiko yang ada dalam diri kita, itu caranya bagaimana? Teman-teman nggak bisa nanya saya, tanya orang lain atau mungkin tanya temennya, saudaranya ya.
idealnya kita mengenal dari diri sendiri kita seperti itu. Nah, cara mengenalnya gimana? Teman praktik langsung. Nanti di sana teman-teman akan punya gambaran ya dia dan kesanggupan teman-teman ya sudah disesuaikan dari kondisi keuangan, kemampuan psikologis ya. Tentunya penting juga untuk melihat sejauh mana kita dapat mentolerir risiko tersebut gitu. Ya. Jadi risiko kenapa saya bahas di awal ya karena juga erat kaitannya sama investasi teman-teman semua. Ya, jadi setelah saya state di awal bahwa investasi itu jelas ada risikonya juga pastinya. Nah, yang jadi pertanyaan juga biasanya, lalu soal invest, saya harus mulai invest di mana? Investasi yang bagus di mana? Yang oke di mana? Karena faktanya sampai dengan detik ini masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu seolah-olah melegalkan praktik investasi yang sebenarnya itu nggak benar atau investasi bodong gitu ya. Jadi kasihan buat orang-orang yang mungkin belum terpapar literasi finansial yang baik, tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya seakan-akan menjadi pencerahan ya, pencerahan keuangan bagi mereka ya, membawa iming-iming akan mendapatkan cuan yang gede banget dalam waktu singkat gitu ya. Banyak jadi janji manis gitu ya, padahal dia nggak logis janjinya ya. Nah juga harus berhati-hati teman-teman semua. Jadi kalau ada yang misalnya bilang investasi nggak ada risiko, harus dipertanyakan. Investasi, ayo Bapak Ibu invest di saya nanti returnnya dalam waktu seminggu yaitu 80% tidak ada berkurang, sudah pasti 80%. Nah itu hati-hati, janji-janji manis seperti itu. Ya, lalu apalagi bisa ciri-cirinya nanti misalnya penguncian dari di awal tuh kayak misalnya gini saya tawarkan rekan saya untuk berinvestasi tapi saya lock dulu dananya dan nggak tahu itu locknya untuk apa simpan di mana tuh nggak tahu cuma bilang gitu doang dengan iming-iming nanti akan dikembalikan lebih besar lagi seperti itu ya atau skema MLM gitu ya nyari orang biar lebih banyak gitu ya lalu yang paling penting kalau teman-teman ingin mengkajinya dia investasinya oke atau enggak lihat aja lisensinya izinnya ada nggak di bawah pengawasan OJK atau tidak kalau tidak bisa menjawab tidak mampu menjelaskannya sudah fix itu investasi bodong gitu harus diwaspadai ya teman-teman karena sayangnya masih banyak banget nih investasi bodong sampai dengan saat ini. Jadi banyak pihak yang bertanggung jawab yang tidak bertanggung jawab di sana. Jadi kita harus juga punya pemahaman dasar setidaknya untuk mencegah kerugian dari investasi bodong ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, investasi yang tepat, investasi yang oke, yang jelas, clear itu di mana? Ya, sudah ada yang namanya pasar modal, teman-teman. Sebuah ekosistem ya, di mana menyediakan sarana dan prasarana untuk berinvestasi bagi kita, investasi yang tepat, legal, jelas maksudnya, resmi ya, aturan-aturannya, terstruktur, dan di bawah pengawasan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi ya di financial institusi seperti itu. Lalu pasar modal itu apa? Simpelnya pasar modal adalah ya seperti namanya pasar. Jadi dalam pasar ini kan ada yang namanya pembeli dan penjual. Dalam pasar modal, di sini nanti ada pihak yang bernama perusahaan dan pihak yang bernama investor. Investor kita contohnya seperti itu. Ya, dan keduanya ini punya kebutuhannya masing-masing. Pihak yang bernama perusahaan ini adalah pihak yang memang butuh pendanaan. Pendanaan untuk berekspansi lagi atas usaha-usahanya seperti itu. Lalu untuk investor, ini adalah pihak-pihak yang memang sudah prepare lah, dia sudah menyisihkan dana, punya uang sekian, ya punya dana dingin sekian, dan harus diinvestasikan dana tersebut. Ya karena ingin menggapai tujuan keuangan tadi, misal seperti itu. Nah, ini kan ketemu nih kebutuhannya masing-masing. Jadilah bertransaksinya di pasar modal. Pasar modal ini punya banyak sekali instrumen-instrumen investasi Sobat Genvest. Ya, mungkin pernah dengar yang namanya reksadana, obligasi, ETF gitu ya, waran terstruktur ya. Atau salah satunya adalah ya jelas saham pastinya. Ya, jadi investasi saham nih udah cukup ngetren ya belakangan ini ya. Dan sebenarnya investasi saham itu
sulit kok teman-teman semua. Dan bisa menjadi salah satu opsi untuk menggapai, membantu menggapai tujuan kita nanti di masa yang akan datang. Ya, nah jadi dari sekian banyak instrumen tadi, nah di sini aku mau kenalin soal saham buat ke teman-teman semua agar lebih tahu saham itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai teman-teman miss, saking banyak informasi di luar sana ya, ya mungkin hanya banyak menceritakan yang manis-manisnya dari investasi saham ya, tapi mungkin nggak diceritain semua dari soal risiko dan lain-lain. Jadi di sini aku mau coba lebih mengklirkan lagi, walaupun teman-teman sudah agak familiar dengan yang namanya saham seperti itu. Ya, nah saham adalah salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal Indonesia yang kita bisa pilih. Apa sih sebenarnya saham itu, gitu ya? Sebenarnya legal atau enggak sih? Ini kok bentuknya angka-angka, maksudnya apa sih, gitu ya? Jadi saham itu adalah sebenarnya bukti kepemilikan ya dari sebuah perusahaan. Jadi misalnya teman-teman sedang mau berinvestasi, sedangkan saya di sini sebagai perusahaan ya, saya membuka nih buat siapa saja yang mau investasi bersama saya untuk membantu mengembangkan usaha saya dan teman-teman berinvestasi ke saya. Dan saya kasih tanda kutip bukti kepemilikannya. Teman-teman punya hak beberapa persen ya, berapa besaran lot ya saham ya untuk memiliki dari bisnis saya misalnya seperti itu. Ya, jadi saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Dan tentunya ketika kita berinvestasi di suatu saham, di sebuah saham perusahaan, berarti kita juga berinvestasi pada bisnis perusahaan tersebut. Saya tekankan kita berinvestasi pada bisnis perusahaan tersebut. Maka dari itu, ya, di sini kita tidak sembarangan, kita tidak main-main. Karena kita percaya, kita ada trust, kita ada belief di sana terhadap satu proses bisnis dari perusahaan tersebut yang kita investasikan, gitu ya. Kita harus punya analisa yang tepat. Nanti nextnya teman-teman di kelas-kelas berikutnya saya akan ajarkan juga ya. Kita ketemu lagi. Jadi dalam proses berinvestasi, kita harus punya dasar analisisnya untuk mengambil keputusan nantinya ya. Nanti saya spill juga, nanti ada slide yang akan menunjukkan gambaran analisa itu apa. Jadi saya sengaja saya mention di awal di sini ya, agar teman-teman mulai terbangun mindset kita soal saham ini bukan suatu hal yang bisa dipermainkan gitu ya. Jadi butuh pemahaman ya, butuh analisa tentunya buat kita agar nanti hasil investasi itu makin optimal juga pasti seperti itu. Nah, simpelnya saham itu gampang sih ya. Jadi kalau masih bingung gambaran saham gitu proses seperti apa ya kurang lebih kayak gini misalnya ya. Jadi contoh misalnya saya punya usaha, saya bikin usaha ayam geprek gitu ya misalnya ya. Dan saya butuh modal nih buat pengembangan usaha saya ini, usaha si ayam geprek saya ini. Ya, nah, untuk menambah modal kan alternatifnya ada banyak ya. Kalau yang paling simpel mungkin kita bisa ke kerabat, ke teman, partner gitu ya. Mungkin besarnya juga pun tidak begitu fantastis mungkin ya. Kita mulai start yang kecil-kecilan dulu lah. Nanti kerabat-kerabat kita itu ya setelah dia memberikan modal ya, masih kasih kita, mereka juga bisa memberikan rekomendasi, ide, saran-saran untuk keberlangsungan usaha kita. Dan bila mana usaha kita sukses, kita juga akan membagi keuntungan kita ke mereka. Kan simpel gitu. Kalau dalam praktik biasanya ketika kita membangun usaha, ya. Nah, kalau kita ngomongin ke saham, ini biasanya bedanya adalah butuh modal lebih besar lagi. Jadi ketika ingin ekspansi ya, yang tadinya mungkin saya butuh dana hanya untuk menambah variasi menu saja gitu ya, tapi saya butuh dana lebih lagi untuk membuka berbagai cabang ya di 34 kota gitu misal di Indonesia seperti itu. Jadi kan budaya ini gede banget. Ya, dan kita harus membentuk PT ya. Jadi mungkin ini hanya kios biasa kita bangun sebagai PT dengan franchise yang sangat banyak banget sampai ke luar negeri misalnya seperti itu. Nah, kita akan butuh dana melalui pasar modal Indonesia. Kita akan IPO kan nih usaha kita agar semua orang secara publik itu bisa berpartisipasi. Ya, nanti ketika pihak-pihak investor itu telah berpartisipasi di bisnis kita, mereka juga berhak nanti dalam yang namanya RUPS ya memberi saran, ide, menyanggah gitu ya demi keberlangsungan yang lebih baik untuk usaha kita. Dan endingnya sama. Kalau misal perusahaan kita profit, perusahaan kita sesuai dengan planning ya, gain profit, kinerja juga bagus, tentu kita tidak akan lupa dengan para investor nih. Kita akan bagi keuntungan juga di sini. Seperti itu. Ya jadi simpelnya memang saham ini that's business gitu yang harus kita kaji.
Agar nanti ini bisa ketemu peluangnya bisa memberikan return atau enggak ke kita. Seperti itu. Terus kenapa pilihnya investasi saham? Kenapa enggak yang lain gitu ya? Yang pertama jelas saham itu punya regulasi yang konkret. Strukturnya ada di sana. Ya, di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, regulator kita, Bursa Efek Indonesia, gitu ya, sudah clear, jelas, bukan satu hal yang abu-abu seperti itu. Kemudian yang kedua, zaman sekarang aksesnya itu udah gampang banget, ya. Jadi jual beli saham sekarang itu semua udah online, kayak kita mungkin bahasanya kayak kita belanja di all shop aja kali ya melalui smartphone. Gitu ya. Saya rasa orang-orang sekarang mungkin tidak betah ya kalau misalnya lepas dari HP lama-lama. Jadi HP kan selalu di genggaman tangan atau di kantung gitu ya. Dan kita bisa melakukan transaksi lewat HP di zaman sekarang. Bahkan untuk mengakses knowledge-nya, mengakses pemahamannya juga udah gampang banget. Di berbagai platform sosmed tuh udah banyak konten kreator yang memberikan insight mereka soal investasi saham seperti itu. Jadi segala akses baik itu transaksi maupun gain knowledge-nya itu udah sangat-sangat banyak. Saya rasa itu bukan menjadi satu halangan juga. Berikutnya yang ketiga, saham itu terjangkau harganya. Jadi kalau misalnya ada anggapan saham itu hanya identik buat orang-orang golongan tertentu, ya, dengan dana yang lebih, sebenarnya nggak juga sih ya. Bahkan kita bisa membeli sebuah bisnis perusahaan, kita bisa investasi perusahaan itu dengan modal 100.000 rupiah, ya. Mungkin besaran 100.000 rupiah ini adalah besaran atau uang yang mungkin udah biasa keluar kalau kita hangout di mall, di cafe gitu ya. Tapi ini kita coba geser, kita sisihkan 100.000 rupiah untuk berinvestasi, kita beli saham suatu perusahaan seperti itu. Jadi sangat terjangkau teman-teman semua yang bahkan ada beberapa saham ya untuk satu lotnya ya itu hanya ratusan perak itu ada seperti itu. Jadi nanti dikali kali 100 ya itu bahkan nggak nyampe 100.000. Jadi FYI dalam saham itu besarannya adalah per lot ya. Per satu lot teman-teman semua ya untuk investasi seperti itu. Yang terakhir jelas ini the main reason kita investasi saham gitu ya. Kenapa kita pilih investasi saham? Karena bisa menawarkan return potensi return yang tinggi. Tapi perlu diingat, kita udah singgung soal risiko tadi di awal. Adanya return yang tinggi diiringi oleh risiko yang tinggi juga. Seperti itu. Ya, oke, tapi saya akan jelasin teman-teman, risiko yang tinggi ini bukan satu hal yang menakutkan, tapi sebagai satu hal pembelajaran sebenarnya nanti risiko itu bisa kita minimalisir, ya. Kita pelajari untuk melihat dampak nanti kita itu nanti ada caranya teman-teman semua ya. Kita next dulu. Oke, keuntungan investasi saham itu apa? Kalau kita sudah pilih saham, sudah yakin, lalu kita akan dapat keuntungan seperti apa sih kira-kira? Yang pertama kita mendapatkan dividen. Jadi dividen ini adalah keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada para investor tadi. Yang cerita saya bisnis ayam geprek itu. Ya, kalau misalnya bisnisnya untung, keuntungannya kita akan bagi-bagi ke investornya. Nah, dividen ini yang seringkali menjadi satu andalan nih buat orang-orang menciptakan passive income. Ya, pendapatan yang pasif. Beda sama halnya kalau kita kerja dapat pendapatan, itu pendapatan aktif. Tapi kalau ini passive income. Ibarat kita nggak ngapa-ngapain, tapi tetap ada income masuk. Gitu. Ya, gunanya apa? Untuk membantu lebih lagi mencapai financial freedom tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua, capital gain. Yang kita dapatkan selisih harga jual, harga beli. Jadi contoh ya, teman-teman beli saham X di harga 1.000. Lama-lama harganya naik karena seiring misalnya fundamentalnya bagus, kinerjanya meningkat, dan saat ini harganya itu naik tinggi di harga 5.000. Ada selisih 4.000 di sana. Teman-teman beli di 1.000, jual di 5.000. Selisih semuanya itu menjadi hak teman-teman semua. Jadi satu keuntungan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, nah yang berikutnya ini mungkin tidak begitu berbau materi ya soal uang ya. Kalau tadi kan dividen sama capital gain terkait dengan materi. Tapi ini keuntungan yang saya rasa sangat berharga juga dan akan menjadi bekal juga untuk sumber hidup kita ya, teman-teman. Yaitu ketiga dalam partisipasi nanti dalam RUPS. Jadi teman-teman ketika punya saham, punya hak untuk datang ke RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, ketika kita datang, tentunya
ya kita akan nambah channel baru, koneksi baru, ya. Kita ketemu orang-orang yang mungkin nanti ke depan itu menjadi satu relasi yang bagus yang akan meningkatkan kualitas atau taraf hidup kita, misalnya dengan punya channel yang bagus. Kita punya experience yang bagus juga pastinya seperti itu. Jadi secara knowledge itu akan bertambah. Ya, jelas ya. Jadi selain kita knowledge secara teoritisnya kita bertambah karena kita harus belajar laporan keuangan, kita belajar teknikal, kita belajar terkait dengan mekanisme perdagangan gitu ya. Dan segala hal pokoknya tentang keuangan dan ekonomi. Tapi dari segi menjalin relasi, koneksi, bertemu dengan investor lain itu menjadi satu keuntungan menurut saya buat saya pribadi. Tidak mungkin teman-teman akan merasakan kalau misal teman-teman sudah mulai menjadi seorang investor saham. Ya teman-teman nggak akan sendirian, lebih baik lagi kalau misalnya ketemu dengan rekan yang sama-sama punya minat yang tinggi atau bahkan ketemu dengan suatu forum gitu ya, suatu kelompok studi forum ya yang sama menggiatkan investasi saham itu akan menjadi suatu ekosistem relasi yang sangat positif di hidup kita pastinya. Itu. Kemudian risiko. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi nggak cuma bicara yang manis-manisnya, kita juga harus bicara yang pahit-pahitnya. Jadi risikonya ada apa aja? Yang paling umum adalah risiko pasar. Di mana di sini selain tadi kita sempat mention ada yang namanya capital gain, kita bisa mendapatkan capital loss. Selisih kerugian. Ya, misalnya kita beli sampai di harga 1.000, harga sama turun terus di harga 700 perak dari 1.000 ke 700 gitu ya. Nah, selisihnya itu kita akan tanggung nantinya. Contohnya seperti itu. Jadi harga saham itu akan berfluktuasi ya teman-teman ya. Dan bisa menyebabkan kerugian kalau harga sahamnya turun terus lebih rendah dibanding harga yang kita beli sebelumnya. Gitu. Lalu ada lagi satu regulasi nama suspensi. Jadi diberhentikan perdagangan untuk sementara atas beberapa alasan tertentu tergantung dengan regulator. Seperti itu. And worst case-nya pailit ya atau bangkrut. Jadi usahanya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tutup lah, udah gulung tikar. Ini menjadi suatu worst case scenario juga. Makanya agar kita tidak sial, agar tidak apes dapat perusahaan yang seperti itu, dalam proses analisanya itu harus benar-benar matang seperti itu. Risikonya apa lagi? Delisting ya itu juga ada ya. Delisting dalam artian ini bisa dipaksa delisting sama regulator atau secara pribadi mengajukan delisting atau tidak tercatat lagi di Bursa Efek Indonesia. Ya itu risiko-risiko yang sebenarnya cukup tinggi tapi semuanya bisa diatur ya. Semuanya bisa disusun dengan cara tadi yang langkah pertama tentukan dengan profil risiko dulu. Seperti itu. Ya, contohnya gimana? Misalnya kita dengan dalam mengatasi risiko pasar, fluktuasi harga, saham tersuspend gitu ya. Bahkan untuk mengatasi atau memprediksi saham ini bakal fair atau enggak, ya itu ada caranya. Dengan melakukan fundamental analysis misalnya seperti itu. Untuk mengukur gimana growth dari kinerja laporan keuangan dari waktu ke waktu ini kita ukur teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, dalam hal melakukan analisis, ini satu hal yang sangat-sangat penting sebelum kita mengambil keputusan investasi. Ada banyak sekali cara analisis. Tekniknya ada banyak sekali, tapi yang paling umum ya either atau fundamental atau teknikal biasanya orang-orang. Simpel lagi nih. Fundamental akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan ya terkait dengan suatu saham itu tentang gimana sih kinerja perusahaan tersebut. It's good or bad kinerjanya. Nah, untuk menentukan good or bad-nya, kita kaji dari laporan keuangannya, dari kinerja, mungkin rasio-rasio keuangannya seperti apa, gitu ya, SVOT perusahaan seperti apa, itu kita akan coba dalami. Sedangkan teknikal, ini adalah sebuah metode analisis yang akan menjawab pertanyaan soal timing biasanya. Kapan momen yang tepat untuk kita jual atau beli, misalnya seperti itu. Jadi akan membantu kita mendapatkan momentum. Nah, ini akan sangat membantu buat orang-orang yang memilih untuk menjadi seorang trader atau trading. Aktivitas investasi di jangka waktu yang singkat. Jual beli dalam time frame yang singkat seperti itu. Ya, itu teknikal. So, pilih mana fundamental atau teknikal. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan, strategi, ya, dan kenyamanan dari teman-teman semua. Ya, karena tentunya masing-masing ini, kalau ditanya bagus mana, keduanya sama-sama bagus. Keduanya sama-sama bisa efektif. Lagi-lagi tergantung kita bagaimana cara menggunakannya. Jadi tidak usah ada debat lagi which one is better gitu ya, karena keduanya sama-sama baiknya sebenarnya. Bahkan ketika ada untuk di-combine, jawabannya bisa nggak? Bisa-bisa saja.
Dengan kita menemukan kinerja perusahaan yang bagus, dengan kita telah melakukan analisis fundamentalnya, kita akan coba combine dengan mencari momentumnya dengan technical analysis untuk waktu beli dan jual yang optimal. Nanti seperti itu. Ya, mungkin nanti next kelas kita akan bahas fundamental atau teknikalnya. Dan juga ya, mungkin buat teman-teman yang masih newbie, ya mungkin masih belum terlalu aware bahwa sebenarnya berbagai produk atau jasa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi perusahaannya itu bisa kita miliki, kita bisa beli sahamnya. Jadi kesimpulannya saham itu sebenarnya ada di sekitar kita. Bahkan dari mulai kita bangun tidur sampai ke tidur lagi. Sesimpel ketika kita bangun tidur ya, misalnya kita langsung ngecek HP gitu ya. HP itu ada providernya, ada provider sinyal itu bisa kita miliki perusahaan itu seperti itu. Oke. Kita mau pergian naik kendaraan dan bisa di pemilik atau produsen kendaraan tersebut itu perusahaannya bisa kita beli juga. Jadi ada di sekitar kita sebenarnya nggak jauh-jauh. Ya. So the number one rules ya for investing adalah kita mengenal perusahaan yang kita investasikan. Kita mengenal ini perusahaan apa, bagaimana bisnisnya di bidang apa sih, seperti itu. Baru kita kaji dari fundamental seperti apa ya. Lalu kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Ya, jadi penting untuk tahu dulu ini perusahaan itu perusahaan seperti apa, itu yang penting. Jangan sampai teman-teman nggak tahu invest ini perusahaan yang nggak jelas hanya ikut-ikutan. Nah itu bahaya karena kita hanya mengandalkan orang lain yang belum tentu secara tujuan, profil risiko, strategi itu sama seperti itu. Ya, nah, ini gambaran perjalanan dari IHSG kita setelah sekian lama bertahun-tahun. Ini saya tarik ya gambaran dari asumsi 2003 sampai 2007 terlihat ya, ya sudah sekian lama tapi ini masih konsisten bullish trend. Walaupun emang ada beberapa kali momen penurunannya. Bahkan waktu penurunan terdalam pasca momentum COVID kemarin gitu ya, atau pada saat kita tarik lagi ke belakang, zaman Lehman Brothers gitu ya. Iya sih kita ini masih bullish trend sebenarnya gitu ya. Jadi perjalanannya masih cukup cantik. Bahkan investor-investor asing pun sampai suka untuk mulai berinvestasi di market kita gitu. Jadi ISG ini masih cukup solid ya dalam beberapa tahun ke belakang perjalanannya. Oke. Nah, sekedar tips teman-teman, apa sih yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dalam berinvestasi saham? Ya, jadi yang mesti dilakukan pertama, investasi harus pakai dana yang menganggur. Ya, dana dingin. Hasil tadi pengaturan cash flow kita. Kita punya cash flow, kita atur sekian-sekian untuk kebutuhan, kebutuhan investasi, dan tadi kalau kita sudah mengatur hal tersebut, kita akan punya yang namanya dana dingin untuk investasi. Ya, bukan dana yang memang tidak seharusnya buat invest atau dana panas ibaratnya. Apalagi berbahaya kalau pakai dana yang memang harusnya buat bayar utang, tapi teman paksakan untuk trading, untuk investasi. Jangan. Gitu. Kemudian ya, dalam investasi nanti teman-teman akan belajar pentingnya untuk melakukan diversifikasi atau mengatur portofolionya. Tidak fokus ke satu saham saja misalnya. Jadi teman-teman punya portofolio bisa ada saham perbankan, saham consumer, saham oil gitu ya. Jadi nggak cuma fokus ke satu saham aja, misalnya hanya punya saham banking aja. Tapi kalau performa bankingnya lagi menurun ya portofolio teman-teman akan menurun nantinya. Seperti itu. Jadi harus optimal juga terkait dengan diversifikasi. Tidak harus banyak, tidak harus berpuluh atau beratus saham yang teman-teman miliki. Setidaknya punya beberapa saham yang itu teman-teman kenal perusahaan sudah dianalisis dan sanggup untuk memantaunya. Jadi besaran jumlah sahamnya harus berapa tergantung sama teman-teman. Kalau idealnya sih dari saya, menurut saya itu 3 sampai 5 itu udah cukup. Ya, tergantung kitanya sebenarnya. Kalau kita nggak ada waktu untuk memantaunya, kita hanya beli-beli saja ya, dan kita punya 30 perusahaan secara random, ya saya rasa itu kurang optimal, kurang bijak nantinya. Gitu ya. Jadi harus diversifikasi saham dan sesuaikan dengan teman-teman mampunya berapa nih untuk tetap memantaunya dan sesuai dengan dana juga pastinya. Dan yang nomor 3 harus melakukan atau mulai belajar analisis, baik itu fundamental or technical, simpelnya ya. Jangan teman-teman jual beli saham, berinvestasi, itu hanya berdasarkan info dari teman, dari orang-orang yang
belum tentu jelas secara kredibilitasnya dalam menginfokan hal tersebut. Ya, bahkan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang nggak punya kapasitas di market. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi kita harus punya riset sendiri. Ketika kita menjadi seorang investor, setiap individu akan menjadi seorang analis, ya, bagi dirinya sendiri setidaknya, untuk bisa menentukan the reason sebelum mengambil keputusan yang konkret terkait dengan suatu saham mau beli atau enggak, jual atau beli seperti itu. Oke, ya itu dia gambaran terkait dengan proses untuk membantu kita mencapai jalan masa depan. Saya simpulkan lagi, impian-impian tadi itu bisa lebih mudah untuk digapai dengan cara kita mengelola keuangan, ya, salah satunya dengan memulai investasi. Dengan berinvestasi di instrumen yang tepat, kita harapannya bisa mendapatkan return atau imbal hasil yang lebih optimal juga, yang mana ini akan dapat membantu kita untuk lebih cepat, ya, menggapai tujuan keuangan kita. Jadi kita nggak perlu pusing lagi nantinya, ya. So, mulai dari sekarang investasi kapan lagi belum terlambat, ya, tentunya bersama CSMB Sekuritas, ya teman-teman. Nanti di sesi kedua, Mas Wisnu akan jelasin nih bagaimana saya by step mungkin menjadi seorang investor, ya, dan penggunaan dari aplikasi iTrade, aplikasi kita untuk mempermudah jalan teman-teman menjadi seorang investor. Terima kasih, saya balikin lagi ke Mas Wisnu. Silakan ya, jika ada pertanyaan, ya. Mungkin belum aja, saya kembalikan dulu nih ke Mas Wisnu. Silakan, Mas. Oke, Mas Adrian, thank you banget nih, udah penjelasannya sangat detail dan ini ya, tepat sekali ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin pengen mencoba berinvestasi untuk mempersiapkan dana darurat, dana masa depan gitu ya, mumpung masih awal tahun gitu ya, bisa planning untuk membuat investasi ya, untuk mengalokasikan dana-dana Bapak Ibu yang bersifat dingin gitu ya, untuk bukan untuk menggunakan atau menggunakan dana yang cash flow ya, atau dana yang masih tidak digunakan untuk keperluan yang lain, bisa langsung dialihkan untuk berinvestasi. Dan tadi sudah ini banget ya, sudah detail banget untuk Mas Adrian untuk menjelaskannya. Biar kita lebih mantap lagi, Bapak Ibu, kita akan simulasikan cara menggunakan aplikasi dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kita ya. Jadi kalau sudah buka rekening, itu sudah bisa langsung, sebentar, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini adalah versi web ya. Kita akan membawakan versi web. Jadi ketika sudah membuka rekening, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor RDN, SRE, dan nanti juga mendapatkan user ID, password beserta PIN. Jadi kalau misalnya sudah menerima semua itu, nanti akan dihubungin untuk mendapatkan link dari aplikasi. Dan ini kita akan membawakan aplikasi terbaru dari CGSMB Sekuritas Indonesia, atau biasa dikenal adalah CGSMB iTrade New. Jadi kita langsung aja coba login ya. Nah, seperti ini tampilan versi webnya. Coba kita eh, ini di sini kita lihat ada 4 order book ya. Kalau Bapak Ibu, ini adalah 4 order book yang kita bisa lihat. Dan di sini kalau kita coba gambarkan, oh belum ke share screen ya, sorry. Nah, ini baru ke share screen ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada 4 order book yang kita bisa lihat ya. Ada 4 order book. Ini kita bisa melakukan aksi atau jual melalui menu order book ini. Nah, di sini ada apa aja sih yang ditampilkan dari order book ini? Yang pertama adalah harga last trade beserta dengan persentase kenaikan dari harga opening seperti itu. Dan di sini juga menampilkan dari harga base bid ya, lalu juga menampilkan base offer. Kalau kita lihat di sini sama dengan di sini.
Base bid sama dengan di sini, base offer juga sama di sini, dan juga di sini menampilkan seperti harga pembuka hari ini harga tertinggi, di sini harga terendah, dan preview close itu harga penutupan hari sebelumnya. Kalau misalnya ini hari Senin, berarti di hari Jumat seperti itu. Nah, di sini kita lihat. Di sini juga kita bisa melihat dari harga yang bervariatif ya, atau banyak gitu ya, yang menampilkan dari harga dari bid maupun offer seperti itu. Nah, apa sih harga-harga tersebut? Ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita pengen beli di harga segini sampai atas tuh bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen dapat harga yang lebih mahal pun juga bisa sampai harga titik paling mahal seperti itu. Nah, apa sih keperluannya kalau misal harga ini ditampilkan? Jadi kalau di pasar modal atau instrumen saham, kita sebenarnya sama seperti kayak di pasar tradisional seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli suatu barang gitu ya, pasti di situ ada negosiasi antara pedagang dan pembeli. Sama dengan di saham. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan harga yang lebih murah, misalnya sebagai contoh kita pengen di harga, sebentar ya, saya hapus dulu. Misalnya kita pengen di harga 5275 seperti itu ya. Pasti kita di sini akan mengantri Bapak Ibu. Nah, ini pasti akan mengantri dan akan open transaksinya. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu mau ingin cepat transaksinya match ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada antrian over ya, satu, dua, tiga, empat ya, dan sampai bawah. Ini adalah antrian orang yang sudah memiliki saham lalu ingin dijual. Jadi kalau misalnya kita membeli di harga over di sini, Bapak Ibu sebagai mempunyai dana di RDN, di rekening dana nasabah, dan di OVER memiliki saham gitu ya, itu saling bertemu maka terjadilah transaksi beli gitu ya, atau transaksi saham seperti itu antara si pembeli yang mempunyai dana di RDN dan si penjual memiliki saham yang dia tawarkan seperti itu, maka transaksinya cepat match. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi cepat match ya, bisa membeli di harga bid. Karena di sini adalah orang yang mengantri untuk membeli saham di harga yang mungkin terjangkau lebih murah. Jadi antara si penjual, Bapak Ibu yang memiliki saham, dan si pembeli punya dana, itu saling bertemu. Dan kita juga bisa melihat di sini juga di sebelah ada lodge ya. Nah, lodge ini apa ya, Bapak Ibu? Nah, kalau lodge ini adalah kita bisa melihat jumlah antrian lot dalam harga tersebut. Kalau kita lihat di sini, yang antri adalah di paling antri ya, itu di harga 5.425. Kita sudah menandai dari sistem kita. Jadi kita kalau kita lihat di sini ada sekitar 134.000 yang mengantri di harga tersebut atau antrian lotnya terbanyak di harga tersebut seperti itu. Nah, sisanya di sini sama aja ya, menampilkan hal yang sama seperti itu. Ini order book aja. Dan untuk merubah harga atau merubah apa namanya kode sahamnya bisa di sini. Jadi misalnya untuk merubah misalnya sebagai contoh GGRM itu bisa mengetik di filter di sini. Nah, kita bergeser di menu sebelah kanan ini ada running trade ya. Nah, running trade ini adalah kejadian dari harga saham tersebut atau kejadian dari transaksi saham tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan waktu terjadinya transaksi dari saham tersebut dan di sini ada kode sahamnya, ada harganya, jumlah lotnya, lalu di sini juga ada actionnya, buy atau sell dan dari persentasenya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang menampilkan transaksinya yang sudah match. Makanya kita lihat ini update-nya secara real time, makanya banyak banget ya yang menampilkannya dari semua saham yang terjadi di market saat detik itu juga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ada nasabah atau investor yang membeli dari harga tersebut dengan jumlah lot yang ditampilkan. Itu adalah Radin Trade seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita bergeser ke menu selanjutnya ya. Jadi kalau di menu selanjutnya ini, sebentar.
Sebentar. Oke, di menu selanjutnya di sini ada all stock ya. Nah, all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market dalam satu menu. Jadi kalau kita lihat di sini sama dengan di order book mirip, tapi ini lebih detail. Di sini ada last trade bergerak secara real time, harganya berubah naik ataupun turun. Di sini ada last quantity-nya terakhir ya. Dan di sini ada bid lots dan di sini ada overload ya. Ini adalah lot yang mengantri di harga bid maupun over ya. Dan di sini adalah ada value ya dari uang ya, uang dari saham tersebut ya transaksinya. Lalu ada frekuensi pecahannya, lalu ada cash map itu bisa melihat dari net buy maupun net sell seperti itu. Lalu kita ke menu selanjutnya, sebentar ya. Di menu selanjutnya di sini ada all broker ya. Jadi nanti di sini kalau penutupan market itu akan memunculkan top broker seperti itu. Dan di sini juga ada global market summary yang menampilkan indeks yang di luar ya, Bapak Ibu. Jadi kita ada menu di sini dan terlihat lebih gampang untuk dipahami. Jadi di sini juga kita menampilkan secara real time untuk menu Global Market Summary dan di sini juga ada menu heat map ya. Kita bisa melihat dari persentase market cap dan di sini kita bisa lihat ada market cap, volume dan frekuensi berdasarkan dari sektor. Jadi kalau kita lihat sini finansial berwarna hijau ya, berarti otomatis market cap-nya juga lumayan besar. Dan kalau kita lihat di sini ada basic material yang berwarna merah, ada beberapa saham berwarna merah, itu berarti ada market cap yang penurunan cukup signifikan atau persentasenya atau penurunannya juga cukup signifikan. Nah, di sini juga ada menu one-stop trading. Nah, one-stop trading ini menampilkan dari market watch dalam bentuk minimize ya. Dan di sini juga ada new order. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan order di sini. Jadi bisa merubah aja dari kode sahamnya sebagai contoh ada Telkom. Nah, di sini juga menampilkan dari user ID Bapak Ibu masing-masing ketika sudah membuka rekening di CGSCMB. Nah, di sini kita bisa memasukkan harga dan jumlah lotnya ya, dan kita klik buy di sini, sebentar ya. Nah, di sini tinggal memasukkan PIN dan kita bisa melihat ada komisinya ya. Nah, komisi ini adalah fee transaksi kita di CGSCMB, fee transaksi kita itu di 0,1815 dan di fee jual itu di 0,2815%. Jadi, ini sudah termasuk komisi dan pajak ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya kita akumulasi net value-nya adalah 400.726 perak seperti itu ya. Cukup terjangkau ya Bapak Ibu. Jadi untuk fee kita cukup kompetitif dibanding dengan sekuritas lain seperti itu. Jadi kita menampilkan juga komisinya berapa yang akan dikeluarkan ketika transaksi beli maupun jual itu akan menampilkan seperti itu. Dan untuk data market di sini ya, jadi kalau kita tadi lihat ada indeks di luar, nanti kita juga tampilkan laporan keuangan dari setiap emiten gitu ya, itu tidak dikenakan biaya tambahan Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalnya ada yang bertanya, ada biaya admin nggak per bulannya, itu tidak dikenakan. Jadi kalau buka rekening di CKCMB itu tidak ada minimum deposit ya, tidak ada minimum deposit dan dananya bisa langsung dicairkan semua. Jadi tidak ada dana mengendap di RDN. Dan kita tidak ada biaya admin, tidak ada biaya admin maupun biaya data market yang kita tampilkan ini. Oke, jadi kita selanjutnya di sini ada menu order list ya. Jadi kalau kita sudah transaksi, ini adalah wadah untuk melihat transaksi kita, apakah transaksi kita match atau misalnya reject atau open, itu akan menampilkan di menu order list seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini juga ada menu portofolio yang menampilkan semua saham yang ada atau saham yang kita miliki berdasarkan dari transaksi sebelum-sebelumnya atau yang baru saja. Jadi kalau kita bergeser di sini, kita bisa melihat dari market price, harga market saat ini ya, kita dari mulai di market price, ini harga market saat ini dan average cost itu adalah harga kita beli dan cost value-nya ya, ini adalah cost ya atau ketika melakukan pembelian saham tersebut dan di sini adalah market value-nya. Market value-nya itu adalah ketika kita membeli sebagai contoh ya. Di sini kan kita modalnya di 90 di harga 90. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini cost value kita 9.000
Dan karena harga marketnya sekarang 22, maka market value-nya menjadi 2,2 ribu. Jadi saham ini di portofolio kita adalah rugi seperti itu ya. Dan di sini ada balance. Nah, balance ini dalam bentuk lembar saham ya. Jadi kalau satu lot itu adalah 100 lembar saham seperti itu. Nah, lalu kita bergeser di sini ada akan summary ya. Nah, kalau akan summary ini menampilkan dari saham-saham yang apa namanya? Sorry, menampilkan dari dana kita yang tersedia eh, di eh, akun ya atau di aplikasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada buying power atau limit ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai contoh kita deposit sebesar 1 juta maka buying power akan dikalikan hingga 3 sampai lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita deposit 1 juta, misal 3 kali berarti sebesar 3 juta seperti itu. Nah, buying power ini atau limit itu biasanya digunakan untuk kita bertransaksi ketika dana kita tidak mencukupi. Tetapi tergantung dari haircut dari saham yang ingin kita beli. Haircutnya itu berapa? Jadi kalau misalnya kita haircutnya cukup tinggi gitu ya, kita tidak bisa menggunakan maksimal dari 3 juta tersebut. Seperti itu. Jadi untuk haircutnya itu bisa ditanyakan oleh sales ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika buka rekening, nanti ada sales yang menghandle atau bisa membimbing Bapak Ibu untuk memperlancar transaksi atau mengajarkan cara menggunakan aplikasi maupun transaksi. Lalu di sini ada market value ya. Jadi kalau misalnya market value ini, ketika kita mengeluarkan modal, sebagai contoh modal 400 ribu, tetapi saham itu rugi, jadilah market value kita di 376. Tapi kalau misalnya kita untung, maka market value-nya akan ikut untung juga. Seperti itu. Lalu di sini total aset ya, Bapak Ibu. Kalau total aset ini pergabungan dari current balance ditambah dengan market value, maka total aset sekarang adalah 400 ribu. Seperti itu. Nah, bedanya di sini kalau kita lihat di sini ada current balance dan available balance. Nah, sebenarnya ini sama-sama uang yang tersedia atau uang yang ada di ATM. Tapi kalau di current balance itu dana yang update secara real time. Ketika kita mempunyai dana 500 ribu dan kita bertransaksi sebesar sebagai contoh ya 200 ribu, maka current balance ini akan terupdate secara otomatis. Lalu kalau available balance itu menunggu T plus 2 gitu ya. Karena penyelesaian transaksi itu di T plus 2 Bapak Ibu. Jadi itulah perbedaannya. Kalau current balance terupdate secara real time, tapi kalau available balance itu nunggu T plus 2 terlebih dahulu. Nah, di sini ada credit limit, ini adalah batas atas untuk menggunakan buying power. Dan di sini ada open buy dan open sell, yaitu adalah transaksi kita yang masih open dan menampilkan dari value-nya di sini, seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa menu ya, dan kita akan bahas lebih lanjut karena mengingat waktunya cukup terbatas ya Bapak Ibu. Jadi coba kita lanjut. Nah, di sini ada order info. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melihat transaksi kita sebelumnya itu gampang banget. Sebagai contoh, kita bisa search, kita sort ya. Jadi misalnya kita mau lihat dari 1 November, kita search di sini. Nah, kita lihat di sini melihat saham-saham yang kita pernah transaksikan. Jadi kita bisa melihat statusnya match, withdraw, dan lain sebagainya. Ini tertampil di menu order search di sini, seperti itu. Lalu di sini juga ada order history ya. Jadi kalau misalnya order history ini kita bisa meng-search saham-saham yang kita pernah transaksi juga. Nah, kalau full quote ini adalah menampilkan dari saham yang kita ingin analisa ya. Nah, kita coba saham Goto aja. Nah, di sini kita menampilkan dari DP price maupun DP order dan di sini chartnya mungkin cukup terbatas ya karena hanya menampilkan dari 6 bulan saja. Dan di sini kalau kita lihat running trade itu kan tadi kita lihat cukup banyak ya Bapak Ibu menampilkan semua saham yang kejadian di hari itu atau di menit tersebut. Tapi kalau di menu stock info atau di menu quote, nah ini menampilkan dari running trade saham Goto aja. Jadi untuk bisa menganalisa dari salah satu saham ini kita bisa melihat dari berapa chart atau berapa menu yang kita tampilkan. Salah satunya adalah running trade, DB price, atau DB order seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada company profile ya. Ini menampilkan dari eh, saham dari sisi manajemen dan owner. Mungkin ini belum tertampil karena belum terrefresh ya. Bentar ya.
Ntar kita coba BBCA dulu. Nah, ini menampilkan company profile-nya ya. Jadi karena perusahaan sudah terbuka, maka akan menampilkan dari sisi manajemen juga. Lalu laporan keuangan juga kita siapkan. Ini bersifat gratis ya untuk laporan keuangan. Dan di sini juga ada top stock ya Bapak Ibu. Jadi di sini menampilkan dari most activity pay loss, frekuensi, value, dan kita bisa melihat dari top gainers maupun top loser ya Bapak Ibu. Dan di sini ada trade based stock juga. Nah, ini dari saham BBCA semua, kita bisa menampilkan dari price, frekuensinya, volume, value, dan kita bisa melihat dari total transaksinya di bawah sini, total value-nya ya, dari saham BBCA di hari ini. Lalu di sini juga ada client info. Nah, client info ini kita bisa menampilkan dari portofolio dan angka summary. Dan kalau ingin melakukan penarikan dana di RDN yang akan ditransfer ke rekening tabungan itu juga bisa. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan dananya berapa sebagai contoh misalnya 1 juta ya. 1 juta, nanti klik submit di sini, nanti klik yes. Ketika sudah oke, bisa cek di withdraw history. Dan untuk di CGCMB tentunya bisa terkirimnya atau cash withdrawal itu secara real time ya. Jadi bisa dilakukan untuk penginputannya sebelum jam 9.30 karena cut off time kita itu di jam 9.30 ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya sudah melebihi 9.30 maka diprosesnya di keesokan harinya. Lalu di sini juga ada news dan chartnya juga kita menampilkan di sini sangat ini ya sangat user friendly ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa menggunakan beberapa indikator yang kita sudah siapkan beserta candle atau Bapak Ibu menggunakan area atau line dan lain sebagainya ini juga kita sudah siapkan Bapak Ibu. Lalu kita juga udah bisa menggunakan dua tema, tema gelap maupun tema terang seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan secara baik. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti, paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan terima kasih telah mengikuti hingga akhir ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa dan terima kasih banyak telah mengikuti kelas pasti.